kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 2 akan mewawancarai Bapak Sertu Putra Sitanggang. Saya anggota Koramil 03 Bagaris Lembang. Selaku anggota Koramil 03 Bagaris Lembang. Maka kami akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bapak, hal apa yang dipelajari saat ini menjadi seorang tentara? Baik, biar saya jelaskan yang saat ini yang saya pelajari selama jadi tentara. Saya mengabdi kepada bangsa dan negara serta menjaga keutuhan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga menjaga perbatasan seperti contohnya di perbatasan yang sekarang lagi di Papua. Ada juga anggota prajurit yang melaksanakan tugas operasi dan juga pengamanan perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Untuk tugas dalam negeri kita menjaga keutuhan NKRI, juga kita bisa membantu masyarakat apabila ada masalah atau kebanjiran, banjir, gempa bumi, dan juga banyak lagi masalah-masalah yang akan Ini Bapak telah menjadi seorang tentara. Ini Bapak menginginkannya sendiri atau dorongan dari orang lain? Itu kalau saya jadi tentara itu dari cita-cita saya mulai dari kecil. Karena kan kalau dibilang mau masuk tentara itu kan susah, dengan butuh namanya pengorbanan, mental kuat, fisik baja, dan juga harus pintar. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah menjadi seorang tentara? Setelah saya menjadi seorang tentara, saya bangga. Mungkin lihat dari situasi sekarang, banyak yang tidak ada pekerjaan. Tidak mungkin tentara ini ibaratkan sekarang kita nomor satu yang paling bagus lah. Dan dalam hati berperang, menembak, dalam hati juga latihan. Jadi kita ibaratkan tentara ini harus saling menjaga. Terus saya bertanya Pak, bagaimana sih menjadi seorang tentara yang baik? Menjadi seorang tentara yang baik itu tentu kita melaksanakan tugas-tugas perintah dari atasan. Dan tidak boleh membantah perintah, karena kalau kita membantah perintah itu sudah pasti namanya itu suatu pelanggaran berat bagi seorang tentara. Dan yang kedua, kita jadi terpimpin dan termotivasi untuk bekerja keras dan selalu mendukung tugas-tugas negara. Apa saja Pak syarat-syarat yang dibutuhkan bila kita ingin menjadi seorang tentara? Kalau kita menjadi seorang tentara itu tentu banyak yang harus dipersiapkan. Contoh yang pertama, kesehatan. Itu yang utama, kesehatan. Terus yang kedua, fisik, olahraga. Yang ketiga, IQ tinggi, dan juga kita harus banyak latihan. Karena kan kalau kita mau masuk tentara itu kita harus kuatkan mental. Ya, pokoknya semua itu harus berolahraga supaya bisa menjadi seorang tentara. Pak, minimal tinggi menjadi seorang tentara baik wanita dan laki-laki itu bisa. Kalau mau masuk tentara laki-laki 165. Berat badan idealnya? Badan idealnya mungkin 60, 65, setara dengan ikan.
Kalau dia wanita 162 berat badannya, ya sama setara juga dengan tingginya, jadi harus seimbang dia. Tidak boleh gemuk karena nanti latihan itu buat kerja keras. Terus kapan atau kapan umur waktu tentara itu pensiun? Kalau umur tentara itu pensiun, dia umurnya 50. Sekarang kemarin ada perubahan jadi 53 tahun. Itu masa MPP namanya, masa persiapan pensiunan. Jadi dia nanti di umur 53 itu MPP, setelah MPP nanti dia mengurus berkas lagi supaya pengajuan pensiun. Terus bagaimana perjuangan Bapak? Apakah selama ini sangat sulit mendapatkan jabatan sebagai seorang guru? Kalau masalah jabatan itu sudah ada yang atur. Jadi kalau jabatan itu kita yang mengambil, oh saya di sini, saya sini, tidak. Di situ langsung ada tertera namanya surat perintah. Jadi surat perintah itu dimanapun kita berada, dimanapun kita dikasih jabatan, kita harus siap. Dan tidak boleh kita istilahnya membantah perintah, karena itu suatu tugas dan tanggung jawab sebagai tentara. Ini pertanyaan yang bikin kami penasaran Pak. Ini berapa sih Pak gaji rata-rata seorang guru? Kalau gaji tentara itu, kalau dibilang sih nggak bisa dipinta ya, dan juga nggak bisa bikin nggak miskin, tapi cukuplah dengan kebutuhan ekonomi. Ya, istilahnya bisa ekonomi itu 1 bulan gajinya bisa ditabung, bisa menyekolahkan anak sampai dia kuliah, sampai dia bekerja, pokoknya cukup. Pertanyaan lagi. Baiklah, sudah cukup wawancara kita kali ini dengan Bapak Putra Skandar. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih, yo, sama-sama. Jadi strukturnya organisasi Koramil itu yang pertama atasan kita, yaitu yang namanya dan Ramil. Yang pertama itu pangkatnya kapten. Kapten itu kapten infanteri M Manurung. Itu pangkatnya kapten 3 bunga di Bau. Setelah dan Ramil di bawahnya, terus Peltu pembantu letnan 1, itu jabatannya Batuun, itu yang melaksanakan semua tentang administrasi tata urusan di Koramil. Setelah Batuun baru dia di bawahnya lagi ada 4 komandan pos namanya. Komandan pos itu ya dia per wilayah. Contoh, Bagas Lembah ini ada 4 kecamatan. Kecamatan Basira, Simpang Kanan, Bagan Senembah, dan Balai Jaya. Jadi di 4 kecamatan ini terdiri dari 1 dan pos. Itu berpangkat, ada juga berpangkat Pelda, dan juga berpangkat Peltu. Setelah itu, setelah sudah di 4 kecamatan ini tersebar 4 dan pos, di bawahnya ada juga yang bagian lapangan. Jadi bagian lapangan itu yang namanya dibilang Babinsa, Pak Babinsa, Bintara Pembina Desa. Jadi itu Pak Babinsa itu per desanya bilang bisa memonitor 1 desa bisa, 2 desa bisa, 3 desa bisa, tergantung wilayah di Koramil Bagan Senembah ini. Jadi waktunya sudah terorganisasi dan terlaksana. Baik, itu saja. Mbak, ada lagi pertanyaan? Tidak ada Pak.